Halo semuanya, sering banget kan kita lihat agama itu kayaknya jadi sumber perpecahan. Tapi, gimana kalau tujuan sejatinya justru sebaliknya? Nah, dalam bahasan kali ini kita mau coba gali lebih dalam esensi sejati dari agama, yaitu sebagai perjalanan menuju cahaya batin, bukan malah jadi sumber konflik. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Kita buka pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang menurut saya kuat banget. Bahwa tujuan utama keyakinan itu ya untuk menyatukan dan mencerahkan, bukan untuk memecah belah. Coba deh kita pegang konsep ini, karena ini jadi fondasi dari semua yang akan kita ulas. Terus, gagasan ini asalnya dari mana sih? Nah, ternyata ini bukan sekedar kata-kata indah, tapi akarnya itu dalam banget. Ini adalah inti dari misi ilahi yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Misi yang kita kenal sebagai misi penyucian. Nah, ayat ini nih kuncinya. Di sini dijabarkan dengan jelas ada 3 tugas utama dalam misi kenabian. Coba kita perhatikan baik-baik ya, apa aja 3 fungsi ini? Oke, jadi kalau kita bedah, misinya itu ada 3 langkah yang jelas. Pertama, menyampaikan petunjuk. Kedua, dan ini yang paling penting, menyucikan jiwa. Dan ketiga, mengajarkan hikmah atau pemahaman yang mendalam. Jadi, ini bukan cuma soal aturan, tapi soal transformasi diri dari dalam. Dari sini, kita bisa lihat gambaran besarnya. Kalau misi utamanya adalah penyucian, ya berarti hasilnya harus positif kan? Agama itu ada untuk membersihkan jiwa, menenangkan hati, dan memperbaiki hubungan. Simple, tapi maknanya dalam banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana cara membangun semua ini? Nah, misi penyucian tadi itu diwujudkan dalam 2 prinsip inti bagi orang beriman. Keadilan yang mutlak dan cinta kasih yang universal. Anggap aja, ini pilar-pilar yang menopang seluruh bangunan iman kita. Coba perhatikan deh, kutipan ini luar biasa. Perintahnya itu tanpa kompromi. Adil itu nggak pandang bulu, nggak tergantung perasaan kita. Bahkan nih, sama orang atau kelompok yang kita benci sekalipun, perintahnya tetap jelas, berlakulah adilnya. Ini ujian sejati dari integritas kita. Dan pilar yang kedua, ini juga nggak kalah dahsyat. Dikatakan bahwa iman kita itu belum sempurna kalau kita belum bisa mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri sendiri. Ini bukan cuma soal nggak menyakiti orang lain, tapi secara aktif menginginkan kebaikan buat mereka. Oke, teorinya kan keren banget ya, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat yuk sebuah kisah dari sejarah yang sangat inspiratif yang nunjukin gimana prinsip-prinsip ini benar-benar dihidupkan. Coba bayangin situasinya. Ada seorang pemungut pajak, dia Nasrani, kerjaannya rajin banget, tapi dia dihina di depan umum oleh seorang Muslim. Ini kan konflik langsung ya, antara identitas agama dan perilaku. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Dan disinilah momen puncaknya. Khalifah Umar bukannya membela orang yang seagama dengannya. Justru beliau menegur keras si pelaku dengan pertanyaan yang sangat menusuk dan relevan sampai sekarang. Yang intinya membela martabat setiap manusia terlepas dari apapun keyakinan mereka. Dan penyelesaiannya, Umar nggak cuma ngomong, tapi langsung bertindak. Beliau memastikan pemuda Nasrani itu mendapatkan keadilan sepenuhnya. Ini nunjukin kalau prinsip keadilan itu di atas segalanya, bahkan di atas identitas kelompok. Kisah ini ditutup dengan kalimat yang cerdas banget dari si pemuda Nasrani. Dia sadar yang bikin sebuah negeri itu berkah bukanlah kekuatan militer atau kekayaan, tapi keadilan yang ditegakkan untuk semua orang tanpa pantang bulu. Nah, setelah mendengar semua itu, pasti muncul pertanyaan di kepala kita kan? Kalau agama itu begitu damai, kenapa kita lihat banyak banget konflik yang mengatasnamakan agama? Ini sebuah paradoks yang perlu kita jawab. Perbandingan ini menjelaskan semuanya dengan sangat gamblang. Konflik itu bukan datang dari ajaran agamanya. Coba lihat, tujuan agama itu jelas, menyucikan, menenangkan, memperbaiki. Tapi penyebab konflik itu datangnya dari manusia. Pemahaman yang sempit, emosi yang gak terkontrol, dan akhlak yang buruk. Jadi, masalahnya ada di kita, bukan di agamanya. Jadi, apa dong yang bisa kita ambil dari semua ini? Jalan menuju pemahaman yang sejati itu, pertama dimulai dari kesadaran bahwa agama itu untuk menyucikan jiwa kita. Kedua, kita harus yakin bahwa keadilan itu jauh lebih penting daripada sekedar identitas. Dan ketiga, kita harus sadar bahwa cinta untuk sesama itu adalah fondasi dari iman kita.
Nah, kita udah sampai di bagian kesimpulan. Pembahasan kita ini bergerak dari yang sifatnya teori ke sesuatu yang jauh lebih personal, sesuatu yang bisa kita terapkan langsung dalam hidup kita. Dan inilah inti dari semuanya. Pada akhirnya, iman yang sejati itu nggak diukur dari apa yang kita ucapkan atau seberapa sering kita bicara soal agama. Tapi dari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Iman sejati itu adalah karakter yang kita tunjukkan setiap hari. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal praktik kita masing-masing. Gimana caranya kita setiap hari bisa menunjukkan keyakinan kita lewat akhlak kita? Coba deh direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.